Desember. Hah? Waduh, kenapa Kak nyebutin nama-nama bulan? Waduh Kak, nggak terasa minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan yang kita nanti-nantikan. Wah, maksudnya Natal kan? Betul banget. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu, kakak dan adik-adik semua, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Mau tahu apa aja yang harus kita siapkan? Nah, adik-adik, jangan kemana-mana ya. Hari ini kita akan mendapatkan jawabannya dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Oke deh Kak, kalau gitu kita mulai ibadah kita. Yuk kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Ayo. Salam adik-adik. Berjumpa kembali dengan saya Kak Yanti Dan saya Kak Seli dalam Ibadah Sekolah Minggu BNKP Batam. Yes, yes, yes. Hore! Seru banget ya Kak. Ada banyak foto-foto yang udah masuk ke FB KPA dan juga ke Instagramnya. Jadi kakak makin rindu nih bertemu langsung dengan adik-adik sekolah minggu. Iya, setuju kakak. Kita doakan pandemi ini segera berlalu. Dan adik-adik, jangan lupa untuk mengirim foto dan videonya di FB KPA. Oke kakak. Adik-adik, yuk kita akan memulai ibadah kita dengan semangat memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tetap beribadah secara khusyuk. Gak sambil makan, gak sambil minum. Tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Oh iya, dan para orang tua yang dapat membantu guru sekolah minggu untuk melihat anak-anak sekolah minggu selama ini. Oke adik-adik, baik sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah kalau pada hari ini kami dapat beribadah kembali di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkenanlah Tuhan bagi kami dalam ibadah kami. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Tuhan mengurapi setiap mereka. Berkati juga para orang tua yang mendampingi mereka dan juga kami para guru sekolah minggu. Biarlah ibadah kami ini membawa harum dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Udah semangat belum adik-adik? Mari kita bangkit berdiri, kita akan menggerakkan tubuh kita dan kita akan memuji Tuhan. Aku anak raja. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Adalah Sukacita di Hatiku. Sambil bergerak ya adik-adik. Tetap berdiri yang ada di rumah ya.
kita minggu lalu? Adik-adik pasti ingat. Kalau gitu, ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kolose pasal 2 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Nah, adik-adik, udah nggak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya bener kakak, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, udah disiapkan belum Alkitabnya yang ada di rumah? Kalau sudah, kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya Bapa di surga, kami bersyukur Bapa atas kasih anugerah-Mu kepada kami, atas penyertaan-Mu Bapa pada hari ini, di mana kami anak-anak-Mu boleh bersekutu dengan-Mu Bapa melalui ibadah online. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bahan cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama. Adik-adik di rumah mengikutinya. Kita mulai. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram,
dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Baik adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kakak sapa adik-adik di rumah, salam. Ada sukacita? Puji Tuhan. Baik, adik-adik, tema cerita pada hari ini adalah Tuhan akan datang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita pasti pernah kedatangan tamu di rumah, baik itu saudara, teman, nah, atau di saat keluarga juga mengadakan yang namanya acara. Nah, semua undangan atau tamu pada datang. Nah, sebelum kedatangan tamu, biasanya kita di rumah baik papa, mama, adik-adik juga disibukkan dengan mempersiapkannya. Baik itu membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan minuman, dan banyak lagi yang lainnya. Terlebih sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, biasanya keluarga masing-masing pasti ada yang pasang pohon Natal. Nah, mama juga sibuk buat kue, terus menghias rumah dan sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan akan datang ke dunia. Nah, tentu adik-adik bertanya, buat apa ya Tuhan datang ke dunia? Nah, adik-adik, Tuhan datang ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus, dia rela mati di kayu salib, dia rela dihina, dipukul. Nah, demi untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, melalui apakah kita mempersiapkannya? Nah, apakah kita berbuat dosa seperti berbohong? Nah, ayo siapa adik-adik yang suka berbohong? Ya, sering mengambil barang teman, apalagi suka memaki, terus malas berdoa, sering melawan orang tua. Ayo jujur, siapa yang sudah pernah melakukannya? Tunjuk tangan. Apalagi kalau sering berbohong ya. Mungkin contohnya mama menanyakan, ada PR ya? Terus anak-anak kami menjawabnya, enggak ada ma. Nah, padahal ada PR. Nah, terus mungkin mama nanya, nak sudah belajar belum? Terus jawabnya sudah ma, padahal belum belajar. Kerjanya sibuk main game atau nonton TV. Nah, adik-adik nggak boleh berbohong ya, karena bohong itu dosa. Kita ada lagu kan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, kita atau adik-adik di rumah mulai sekarang harus meninggalkan yang namanya dosa ya. Meskipun kita berbohong, mungkin kita berpikir, nah kan saya bohong kan Tuhan nggak tahu, mama tidak tahu. Nah, Tuhan pasti tahu karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dosa yang kita lakukan selama ini kita harus tinggalkan ya. Karena jika kita berbuat dosa, hidup kita tidak diberkati Tuhan ya. Tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, untuk itu adik-adik marilah melakukan kehendak Tuhan, baik itu mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, hidup jujur, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, mau peduli kepada sesama. Contohnya mungkin adik-adik di rumah punya celengan. Nah, adik mau berbagi mah, ini ada celengan nih, saya mau berbagi kepada teman saya atau memberi di panti asuhan contohnya. Atau ada baju-baju yang layak dipakai, mungkin bajunya tidak muat lagi,
Nah, adik-adik boleh mau berbagi, ya, boleh berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita juga harus suci dan kudus. Nah, karena jika kita suci dan kudus, nah, kita pasti merasakan yang namanya damai sejahtera, ada sukacita, ya. Jadi jika kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan, ya, jika hidup kita selalu suci dan kudus, nah semuanya itu merupakan respon kita atas kasih anugerah Tuhan kepada kita. Sehingga kehidupan kita semakin diberkati dan mendapat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebagai ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapa. Engkau mengingatkan kami Tuhan Yesus untuk meninggalkan dosa-dosa Tuhan. Dan ajar kami Bapa untuk selalu melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk mengasihi sesama, rajin berdoa, hidup jujur, dan terlebih takut akan Engkau ya Bapa di surga. Dan kiranya firman-Mu Bapa boleh menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, kita diajarkan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Benar banget kah? Kita mulai dari melakukan hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita. Mari kita merespon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak.
Ayo kita bersama belajar menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 17 yang berbunyi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nanti adik-adik bisa mengirimkan video ayat hafalannya melalui Facebook KPA ya. Jangan lupa loh. Adik-adik, mari kita bersama-sama orang percaya mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kakak undang berdiri semuanya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, untuk mendukung kegiatan sekolah minggu kita, adik-adik bersama mama dan papa dapat menyalurkan ucapan syukur dan persembahan sekolah minggu melalui rekening pengurus Komisi Pelayanan Anak, yaitu pada rekening di bawah ini. Atau dapat disampaikan langsung melalui kakak pengurus atau guru sekolah minggu maupun diserahkan lewat sekretariat gereja kita. Nah, mari kita bernyanyi untuk persembahan kita dengan judul Ada Satu Sobatku. Tak
tibalah di penghujung ibadah kita. Dan sekarang mari kita mempersiapkan hati, membawa doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh kakak pencerita kita. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur Bapa atas kasih anugerah-Mu kepada kami, atas penyertaan-Mu Bapa dari mulai ibadah kami, dari awal pertengahan hingga kami mau mengakhirinya ya Bapa. Kami percaya bahwa semuanya itu karena kasih Tuhan buat kami. Terima kasih ya Bapa, dan sebelumnya kami mohon Tuhan ampuni dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, saat ini Bapa kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang berada di rumah. Kami mohon Tuhan Yesus berkati anak-anak kami, beri kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada-Mu. Engkau tambahkan kepintaran buat anak-anak kami Bapa, berkati kesehatan, berkati kegiatan belajar maupun kegiatan bermain, agar anak-anak kami Bapa selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Mu ya Bapa di surga. Berkati juga papa mama mereka Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada-Mu. Berkati pekerjaan, berkati usaha mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka juga Bapa tetap sehat dan selalu merawat, mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat Pak Pendeta dan Ibu Pendeta
Engkau beri mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripadamu. Berkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dan terlebih dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga kami berdoa buat BPMJ, para majelis, dan terlebih guru-guru sekolah minggu juga Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau beri kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripadamu. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai ke daerah-daerah. Kami mohon Tuhan Yesus berkati mereka Bapa, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripadamu. Berkati pemerintahan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu Bapa, rindu pandemi COVID ini Bapa boleh cepat berakhir. Hanya kepadamu kami serahkan Tuhan Yesus. Engkau yang menghentikan ya Bapa. Terlebih kami berdoa buat yang sakit Engkau sembuhkan, yang sehat Engkau lindungi Bapa, agar mereka juga tetap sehat dan selalu dalam lindungan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat teman-teman kami yang telah melayani, baik WL, pemusik, MMP, multimedia. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam kegiatan kesehatan, dalam pelayanan, dan terlebih dalam kehidupan sehari-hari, agar para hamba-Mu juga Bapa boleh melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dan kami juga mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa, jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati.